Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Jadi pagi hari ini tuh kita akan memulai mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan sub pembahasan atau pokok pembahasan kita pada hari ini, yaitu budaya lokal Nusantara. Oke, baik teman-teman. Kita akan pelajari hari ini budaya lokal Nusantara. Oke, baik. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya di dalam Islam itu tidak hanya kita mengaji, kemudian tidak hanya kita pergi sholat, kemudian tidak hanya kita mengikuti kajian-kajian, akan tetapi ada juga yang disebut dengan ilmu budaya lokal Nusantara, yaitu berkaitan dengan seni. Nah, dari anak-anak ada tidak yang tahu apa arti kata budaya? Nah, jadi budaya di sini merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti budaya. Oke, budaya. Nah, kata budaya ini terlahirlah sebuah bentuk jamak. Bentuk jamaknya itu adalah budi. Budi. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak apa arti kata budi? Nah, oke, Bapak jelaskan ya. Baik, budi ini merupakan artinya yaitu perilaku budi dan akal. Oke, baik. Apakah di zaman Rasulullah SAW tidak ada hal seperti ini? Tidak ada budaya, tidak ada kesenian? Oke, baik, Bapak di sini akan sedikit menjelaskan bahwasanya di dalam Islam itu kesenian itu merupakan hal yang sangat mendukung penyebaran Islam, terutama di Indonesia. Nah, ketika kita melihat banyaknya budaya-budaya yang tersebar di Indonesia, itu dipengaruhi oleh seni-seni. Seni apakah itu? Yang pertama, ada yang namanya seni wayang. Kemudian yang kedua, ada yang namanya hadroh. Hadroh dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, baik. Nah, dari kedua seni ini merupakan seni yang mendukung penyebaran Islam, terutama di Indonesia. Apakah para ulama dan waliullah itu mengatakan bahwa hal ini diperbolehkan atau haram untuk ditampilkan? Oke, baik. Para ulama dan waliullah itu bukanlah orang yang bodoh atau tidak tahu dengan syariat Islam. Tetapi para ulama merupakan orang yang cerdas, dan waliullah pun begitu. Mereka adalah orang yang cerdas, yang memiliki ilmu pengetahuan yang begitu luas. Para waliullah dan ulama mengatakan bahwasanya budaya lokal
Dan seni lokal ini merupakan suatu penyongsong, suatu yang dapat mendukung penyebaran Islam di Indonesia. Terutama kita lihat di sini ada yang namanya seni wayang. Oke, baik. Apakah di seni wayang ini hanya menampilkan sebuah tari-tarian atau sebuah dialog atau sebuah tampilan drama yang kemudian ditonton oleh banyak orang? Nah, di sini para ulama dan waliullah itu melihat bahwasanya perlu adanya perkembangan, perlu adanya perubahan, sehingga para ulama dan waliullah ini masuk untuk merubah yang tadinya wayang ini ditampilkan dalam sebuah acara-acara yang kemudian ada drama di dalamnya, ditampilkan di dalam sebuah kain putih yang diterangi dengan sebuah sinar yang artinya itu adalah bayang-bayang. Nah, para ulama kemudian memperbaiki hal ini. Bagaimana cara para ulama memperbaiki? Mereka masuk untuk mempelajari wayang tersebut. Mereka masuk untuk memperbaiki wayang tersebut, di mana mereka tidak memperbaiki seketika atau langsung. Mereka masuk mempelajari dulu, kemudian mereka merubah wayang ini sebagai penyebaran agama Islam. Sebagai penyebaran agama Islam. Oke, baik, sebagai penyebaran agama Islam. Nah, lewat wayang ini agama Islam mulai tersebar di mana-mana. Karena banyak orang pada zaman dahulu banyak sekali yang menonton wayang dan mereka menyaksikan wayang, entah itu di siang hari, entah itu di malam hari. Akan tetapi wayang tersebut ini banyak ditampilkan di malam hari. Nah, sehingga para ulama, para waliullah itu mengambil wayang tersebut sebagai media atau penyebaran agama Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, di poin kedua ada hadroh dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari anak-anak ada yang tahu tidak apakah arti kata hadroh dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW? Nah, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan bahwasanya hadroh ini merupakan seni suara. Seni suara. Nah, suaranya suara apa? Suaranya adalah suara salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah hadroh dan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini hanya melalui seni suara saja? Apakah tidak menggunakan alat musik? Ada. Di zaman Nabi Muhammad itu pernah digunakan yang namanya rebana atau yang kita kenal sekarang gendang. Rebana atau gendang. Nah, mereka mengiringi suara tersebut dengan suara rebana agar terlihat indah dan tidak membosankan. Nah, para ulama dan waliullah pada zaman dahulu itu berpikir panjang bahwasanya bagaimana cara mereka untuk memperkenalkan kepada generasi-generasi selanjutnya selawat kepada Nabi. Apakah mereka akan menyanyi atau apa? Kemudian lahirlah istilah ini, hadroh dan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memperkenalkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian apakah hanya dua ini yang digunakan para ulama dan waliullah? Apakah hanya ini budaya lokal di Nusantara? Masih ada lagi yang ketiga, yaitu qasidah. Baik, yang ketiga adalah qasidah. Nah, apa sih qasidah ini? Qasidah ini sendiri adalah sama halnya dengan hadroh ini. Dia adalah seni suara juga. Jadi dia adalah seni suara juga.
seni suara. Seni suara, akan tetapi di dalam qasidah ini telah dimodifikasi. Dimodifikasi maksudnya bagaimana? Telah dimodifikasi dengan seni suara yang menampilkan nasihat kepada manusia. Oke, baik, yang menampilkan nasihat kepada manusia. Nasihat apa yang disampaikan? Adalah nasihat Islam. Oleh sebab itu para ulama dan waliullah sangat-sangat bersemangat sekali untuk mempelajari budaya lokal di Nusantara. Karena kenapa? Mereka ingin melahirkan sebuah media penyebaran Islam di Indonesia dengan media seperti yang Bapak sebutkan tadi. Yang pertama wayang, kemudian hadroh dan salawat Nabi, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga qasidah. Nah, masih ada lagi yang keempat. Apa itu yang keempat? Yang keempat adalah tari zapin. Nah, tari zapin. Tari zapin sendiri itu berasal dari mana sih? Jadi gini, tari zapin itu berasal dari Melayu. Berasal dari Melayu. Nah, berasal dari Melayu sehingga banyak ulama-ulama dari sana, dari Melayu, yang kita kenal sekarang itu adalah Malaysia. Mereka mengantarkan tari zapin ini. Untuk apa? Mereka memperkenalkan tari ini. Dan siapa yang memperkenalkan tari ini? Yaitu para ulama dan waliullah untuk pengiring qasidah ini, untuk pengiring qasidah. Jadi ketiga-tiga ini, keempat ini ada hubungannya begitu. Tari qasidah berhubungan dengan tari zapin. Oke, baik. Apakah ada lagi? Yang kelima. Nah, yang kelima ini adalah apa yang terakhir? Mauludan. Oke, baik anak-anak. Mauludan. Mauludan sendiri merupakan sebuah kegiatan atau suatu kegiatan untuk dilaksanakan pada hari, biasanya dilaksanakan pada hari-hari besar Islam. Gunanya untuk apa? Dan biasanya juga digunakan pada lahirnya hari, memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, yaitu disebut oleh Indonesia Maulid. Untuk apa itu? Dan untuk kita mengingat bahwa baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang teladan, seorang yang begitu bijaksana dalam memimpin, seorang yang mampu membuat Islam ini tersebar begitu luas sampai ke Indonesia. Nah, dari penjelasan Bapak tadi, di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya budaya lokal Nusantara ini adalah suatu kebiasaan yang tumbuh di masyarakat zaman dahulu dan sampai sekarang. Nah, yang sampai sekarang masih ada itu semua ini. Wayang sampai sekarang masih ada, hadroh sampai, dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW sampai sekarang masih ada. Qasidah sampai sekarang masih ada. Kemudian tari zapin juga sangat populer sekarang. Kemudian maulid. Nah, dari beberapa poin ini ada juga yang mengatakan bahwa budaya lokal Nusantara atau seni itu merupakan hal yang haram. Nah, oleh karena itu kita sebagai pelajar, sebagai siswa-siswa yang cerdas perlu mencermati dan perlu mengetahui bahwasanya dari mana datangnya kelima poin ini. Dari mana datangnya kelima seni ini? Wayang, hadroh, qasidah, tari zapin, dan mauludan. Itu datangnya dari para ulama sendiri, para waliullah. Apakah mereka tidak punya landasan? Apakah mereka tidak punya dalil? Mereka punya landasan dan mereka punya dalil. Dan pegangan mereka kuat. Pegangan mereka adalah Al-Quran dan hadis.
Apakah di zaman Nabi tidak ada tari-tarian? Ada yang dinamakan dengan tari pedang. Di zaman Nabi yang dikisahkan oleh Umar bin Khattab, yaitu di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad SAW itu menonton tari pedang bersama istrinya Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau sangat terpukau sekali dengan penampilan tarian pedang yang dibawakan oleh prajurit-prajurit Rasulullah yang begitu tangguh. Nah, jadi kesimpulannya bahwasanya budaya lokal Nusantara ini merupakan budaya yang berkembang dan sampai sekarang masih ada di Indonesia, sehingga kita perlu untuk melestarikan dan perlu untuk mengembangkannya, bukan malah meninggalkannya, bukan kita malah pergi, bukan malah kita bilang bahwa ini haram, bukan seperti itu, akan tetapi kita sebaiknya mempelajari, karena ini datangnya juga dari para ulama dan para waliullah. Mereka juga adalah kasih Allah, mereka adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan kepada kita. Baik, dari penjelasan Bapak tadi, mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di lain waktu atau nanti kita di luar, silakan. Untuk pertemuan kali ini mungkin sekian. Apabila ada penjelasan yang kurang dipahami dan ada kata-kata Bapak yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Dan tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.